البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa faidah dan tanbihat berhubungan dengan permasalahan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang asal makna walayah itu sendiri apa? Makna kewalian itu apa asalnya? Makna asal dari kewalian apa Maulana? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah nama wali Allah. Tapi karena makna al-wala al-qurb. Dan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya berkaitan dengan dua perkara pokok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Apa itu? Yang dengannya seorang dikategorikan sebagai wali Allah. Apa itu, Hudzaifah? Itu kembali ke apa yang disebutkan dalam ayat. Apa itu? Talha. Nah, yaitu berkaitan dengan iman dan takwanya. Itu intinya. Nah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka diingat-ingat. Ini kriteria pokok. Sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan, maka demikian pula ketinggian seseorang, kedudukannya sebagai wali atau kerendahannya. Kemudian kemarin diberikan faedah juga bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala selain para nabi, keadaannya bagaimana? Hendak Ismail? Tidak maksum. Mereka ini tidak maksum. Taib. Oleh karena itulah terkadang terjatuh dalam kekeliruan. Bisa-bisa saja. Oleh karena itulah keyakinan mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya wali Allah itu semuanya maksum, tidak mungkin salah, ini adalah keyakinan batil. Kemudian perkara berikutnya juga penting, kawan. Tidak semua hal-hal yang luar biasa yang dimunculkan oleh seorang wali itu merupakan bentuk karamah. Tidak mesti, ya kawan, merupakan bentuk karamah. Terkadang bahkan merupakan apa? Upaya syaitan untuk menggelincirkannya, sehingga masuk pada dirinya ujub. Ya, masuk pada dirinya bahwasanya itu keunggulan dia. Makanya untuk mengetahui itu karamah atau tidak dikembalikan kepada kecocokan amalan dia dan sebab munculnya karamah tersebut. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada faedah berikutnya. Faedatun ukhra. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Wa idza kana awliya Allah humul mu'minin al-muttaqin fa bihasabi imanil abdi wa taqwahu takunu walayatuhu lillahi ta'ala. Dan bila wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka berarti sesuai dengan kadar keimanan hamba dan ketakwaannya, disitulah kewalian Allah Subhanahu wa ta'ala ya takunu walayatuhu lillah. Maka disitulah apa? Kadar kewaliannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana akmala imanan wa taqwa kana akmala walayatan lillah. Sehingga siapa saja yang lebih sempurna keimanan dan ketakwaannya, maka demikian pula lebih sempurna kewaliannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya tingkatan kewalian itu bertingkat-tingkat. Fannasu mutafadiluna fi walayatillahi azza wajal bihasabi tafadulihim fil imani wat taqwa. Sehingga manusia itu berbeda-beda keutamaannya dari sisi kewalian dia, ya, dari siapa? Walayatullah, kewalian dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perbedaan keutamaan mereka dari sisi keimanan dan ketakwaan. Maka semakin kuat keimanan dan semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin tinggi pula tingkat kewaliannya. Ini dipegang dengan baik ikhwan, sehingga tidak terkecoh dengan talbis dari kaum sufi, tidak terkecoh dengan berita-berita bohong, dengan hikayat-hikayat palsu yang didatangkan oleh orang-orang sufi tentang wali-wali mereka. Seperti misalnya contoh yang sangat banyak ikhwan, kebohongannya adalah berita-berita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Waliullah. Sampai-sampai apa? Dalam apa? Nyanyian-nyanyian mereka, ya. Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Diikutkan dalam salawatan mereka. Dan hikayat tentang Syekh Abdul Qadir Jailani sangat banyak di kalangan ahli tasawuf. Bahkan sampai-sampai dikayatkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani ini memprotes malaikat dikejar, malaikat maut ketika dia mencabut nyawa seorang bayi atau dikejar, diprotes, akhirnya malaikat maut ngalah, dikembalikan lagi nyawa si bayi itu. Nah, ini kan yang percaya seperti itu hanya orang-orang yang jahil dengan kejahilan yang nyata. Makanya tidak heran kalau mereka istighosahnya dalam permintaan pertolongan ikhwan, baik itu ketika mendapatkan gangguan di jalan atau dijambret atau ada halangan, minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Didorong oleh hikayat-hikayat ini. Ketika dipanggil, akan memberikan pertolongan. Ini syirik. Kalau sampai seperti ini, tingkatannya syirik dan bermula dari apa? Bermula dari masalah ini. Salah dalam memahami makna waliullah. Oleh karena itulah dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam apa? Salah satu pokok dari 6 pokok yang kita bahas ini, untuk kita bisa membedakan mana waliullah yang sejati dan mana wali-wali gadungan yang hakikatnya mereka adalah wali syaitan, para pengikut syaitan. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, sebagaimana dalam biografi yang ditulis oleh sebagian penulis, hakikatnya beliau seorang alim, memang seorang alim, dan dikenal dengan sunnahnya. Cuman tadi orang-orang ahli tasawuf mengada-adakan kedustaan atas nama beliau dengan kedustaan yang banyak. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
Walaysa li awliyaillahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi fid dhahiri minal umuril mubahat. Syekhul Islam mengatakan tidak ada bagi wali-wali Allah itu sesuatu yang membedakan mereka dari manusia pada perkara-perkara yang nampak di luar dari hal-hal yang mubah. Jadi kalau penampakannya ya tidak ada perbedaan. Nah, karena manusia sama-sama manusia. Fala yatamayyazuna bilibasin duna libas. Sehingga mereka tidak terbedakan dengan pakaian tertentu dari pakaian-pakaian yang ada. Wali Allah itu harus pakainya jubah, nah pakai sorban. Ini bukan pembeda. Idza kana kilahuma mubahan. Baik. Apabila keduanya yaitu kedua jenis pakaian itu adalah perkara yang mubah. Intinya pada hal-hal yang sifatnya mubah tidak terbedakan, kecuali pada hal-hal yang sifatnya muharram, ya kawan. Satunya memakai pakaian muharram, jelas tidak dikatakan waliullah, ya tidak. Wala bihalqi sya'rin, tidak juga terbedakan dengan potongan rambut khusus. Wali Allah itu potongannya gondrong misalnya, tidak. Au taksirihi, atau pemendekan rambutnya, au dhufrihi, atau kukunya. Idza kana mubahan, apabila hal tersebut suatu perkara yang mubah. Ini juga tanbih dari Syekhul Islam. Kenapa? Karena sebagian orang memahami atau menyangka wali Allah itu dari penampilan zahirnya saja. Pokoknya kalau sedikit orang-orang aneh, bahkan yang parah orang yang sedikit gila dan seterusnya, itu mereka anggap wali Allah dan seterusnya. Dan ini masyhur di kalangan ahli tasawuf. Makanya pokok yang hendaknya dipegang yaitu pada masalah iman dan takwa. Yang keimanan dan ketakwaan tidak akan benar dan lurus kecuali kalau mengikuti Alkitab dan Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma sara al-amru 'inda aktsari man yadda'i al-'ilma wa annahu min hudadil khalqi wa hufadhish syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil imani wat taqwa faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana nas'alukal 'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Nah, setelah kita tahu makna wali-wali Allah, ikhwan, sebagaimana dipaparkan di depan, kemudian jadilah perkara ini di sisi kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu dan mengaku bahwasanya dia adalah pemberi petunjuk kepada para makhluk dan penjaga syariat, bahwa wali-wali Allah itu mesti ada pada mereka peninggalan terhadap ittiba'ur rasul. Jadi masuk dalam kategori wali Allah kalau sudah tidak mengikuti rasul. Kenapa? Karena kalau menurut mereka mengikuti rasul itu hanya tingkatan syariat. Sedangkan wali-wali Allah itu sudah tingkatan makrifat atau bahkan hakikat. Sehingga orang-orang yang mengikuti rasul itu hanya tingkatan kroco-kroco, belum masuk tingkatan wali. Nah, ini pembagian dari kalangan sufi, akhwan. Makanya ditanbih oleh Syekh, pada banyak manusia yang mengaku memiliki ilmu, dianggap pak kiai, dianggap alim, taib, bahwasanya wali Allah itu tidak masuk dalam kategori itu sampai meninggalkan sunnah. Sehingga siapa saja mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan masuk kategori wali Allah menurut mereka. Ini pertama. Demikian pula jadi perkaranya wala budda min tarkil jihad. Untuk menjadi wali Allah itu harus meninggalkan jihad. Tidak boleh berjihad. Karena Dia menebarkan menebarkan rahmah.
Taib, sehingga membaur, kemudian berusaha untuk mewarnai dari agama-agama dalam kesyirikan, diwarnai sedikit demi sedikit dengan Islam. Faman jahada falaysa minhum, sehingga siapa saja yang berjihad bukan termasuk kategori wali Allah. Ini jelas batilnya. Kemudian juga wala budda min tarkil imani wa taqwa. Sampai saking parahnya, nah menurut mereka ini wali Allah itu harus apa? Harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Siapa saja yang menjaga keimanan dan ketakwaan bukan termasuk wali Allah. Makanya kalau orang masih biasa-biasa, masih melakukan sholat, pergi berjamaah, menjaga syariat-syariat yang nampak, syiar-syiar yang nampak, ini tidak akan dianggap sebagai wali oleh orang-orang sufi. Tapi kalau sudah nyeleneh, sudah aneh-aneh, nah ini malah dianggap sebagai wali. Ini menjadi terbalik. Nah, menjadi terbalik. Karena apa? Dibangun di atas landasan tadi, ikhwan, yang mengikuti syariat yang nampak ini baru tingkatan apa? Rendahan, tingkatan syariat. Tapi padahal wali itu harus mencapai tingkatan makrifat atau hakikat. Sudah tidak perlu lagi apa? Mengikuti syariat, dia sudah beribadah dengan mukasyafat, dengan apa? Dengan mimpi-mimpi mereka, dan langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas tipu daya dari iblis. Kenapa? Karena Nabi kita orang yang paling utama, wali yang paling tinggi. Beliau yang membimbingkan kepada kita untuk menjaga keimanan dan senantiasa menguatkan ketakwaan. Wahai Rabb kami, kita memohon kepadamu pengampunan dan keselamatan. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar doa dan mengkabulkannya. Baik. Makanya ditanbih di sini, la yajuzu li ahadin kainan man kana al-istighna'u an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadlan an mukhalafatiha. Ya, tidak boleh atas seorang pun, siapapun dia, untuk apa? Untuk tidak butuh terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh merasa tidak butuh. Istighna itu apa? Tidak butuh, merasa tidak butuh. Mencukupkan diri dengan aturan pribadinya, apalagi dari menyelisihinya. Tapi kita semuanya butuh untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha kokoh di atasnya. Dan di sini dibawakan perkataan Ibnu Hazm rahimahullahu taala bagus. Cuman kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Sebagaimana pula beberapa nukilan yang lainnya dalam bab ini. Nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka